Selamat datang lagi di channelnya Ibu Tiwi. Hari ini kita akan membuat pola kemeja lengan pendek. Untuk desainnya seperti ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah buku pola, penggaris pola, pensil, bolpoin merah biru, penghapus, gunting, lem, dan kertas ruslah. Kita tuliskan dulu langkah kerja pada bagian yang bergaris dan nanti kita akan menggambar polanya pada bagian yang polos. Kita tulis dulu langkah kerja membuat pola kemeja lengan pendek. Untuk daftar ukuran yang diperlukan dan langkah kerja dapat di-download atau dilihat melalui link berikut ini. Kalian juga bisa cek di deskripsi box karena akan saya taruh linknya di sana. Untuk daftar ukuran yang diperlukan, kita memerlukan 8 ukuran. Di antaranya adalah panjang kemeja, lebar punggung, lingkar badan, lingkar leher, panjang lengan, lingkar kerung lengan, rendah bahu, dan lingkar lengan bawah. Selanjutnya, kita tulis keterangan pola depan atau langkah kerja pola depan. Setelah kita selesai menuliskan langkah kerja seperti ini, selanjutnya kita hitung dulu. Kayak langkah kerjanya A ke B, lingkar leher dibagi 6 plus 1. Kita hitung dulu agar memudahkan dalam pembuatan pola. Jadi waktu membuat pola nanti, kita tidak perlu menghitung lagi. Lingkar leher bagi 6 plus 1. Lingkar lehernya 42. 42 bagi 6 plus 1. 7 bagi 7 tambah 1, 8 cm. Terus ini A ke C, lingkar leher dibagi 6 plus 1,5. 42 bagi 6 plus 1,5 sama dengan 8,5 cm. Lebar punggung dibagi 2. Lebar punggungnya 45. 45 dibagi 2 plus 1. 23,5 cm. Hitung selanjutnya sampai bawah sampai selesai. Kita buat dulu garis bantu mendatar dan vertikal. Garis bantu putus-putus ke atas. Dan juga garis bantu mendatar ke samping. Harus lurus ya garisnya. Jadinya seperti ini. Jadi garis bantunya ada 2, ke atas dan ke samping. Di perpotongan ini kita beri nama titik A. Lalu kita masuk ke langkah pertama. A ke A1 sama dengan 2 cm. Kita ukur dari A turun 2 cm ke A1. Kita titik 2 cm. Di sini namanya A1. Yang kedua, A1 ke A2 juga sama. Kita ukur ke bawah 2 cm. Di sini namanya A2. Setelah kita mendapatkan titik A1 dan A2, selanjutnya kita buat garis bantu mendatar. Lurus ya, dari A1 ke samping. Caranya gini, di sebelah sini juga kita ukur 2 cm 2 cm biar nanti lurus. 2 4. Lalu kita hubungkan. Kita buat garis bantu putus-putus. Setelah kita buat garis bantu seperti ini, lalu akan kita lanjutkan. Langkah ketiga, A ke B sama dengan lingkar leher dibagi 6 plus 1. Ketemunya berapa? Tadi sudah dihitung ya. Lingkar leher dibagi 6 plus 1. Di sini namanya titik B. Langkah selanjutnya A ke C. A ke C sama dengan lingkar leher dibagi 6 plus 1,5. Ketemunya berapa? Lingkar lehernya berapa? Dibagi 6, kemudian ditambah 1,5. Di sini namanya titik C. Setelah kita mendapatkan titik B dan titik C,
Selanjutnya akan kita buat kerung leher bagian depan menggunakan penggaris L atau penggaris siku seperti ini. Kita tempelkan di sini dan kita buat kerung leher bagian depan. Selanjutnya A2 ke D sama dengan lebar punggung dibagi 2 plus 1 cm. Kita ukur dari A2 ke D 23,5 cm di sini. Di sini namanya titik D. Setelah ketemu titik D, lalu kita hubungkan dari B, kita hubungkan ke D menggunakan garis lurus, tidak putus-putus. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah A ke E. A ke E sama dengan panjang kemeja. Panjang kemejanya berapa? Sudah saya tulis loh panjang kemejanya berapa, dicari sendiri. Panjang kemeja. Nah, ketemunya di sini. Di sini kita beri nama titik E. A1 ke F sama dengan lingkar kerung lengan dibagi 2. Lingkar kerung lengannya 49 dibagi 2. Kita ukur dari A1 ke F. Nah, di sini namanya titik F. Dari titik F ini kita buat garis bantu mendatar. Caranya di sini juga kita ukur sama 24,5. Lalu kita buat garis bantu mendatar putus-putus. Oh iya, dari titik E ini juga kita buat garis bantu mendatar ya. Garis bantunya harus lurus. F ke G sama dengan lingkar badan dibagi 4. Lingkar badannya berapa? Lingkar badannya 110 dibagi 4. Kita ukur F ke G. Di sini namanya titik G. Dari E ke G juga sama. E ke G caranya lingkar badan dibagi 4. Rumusnya sama ya. Di sini juga kita ukur 27,5 cm, namanya G1. Lalu kita buat garis lurus. Selanjutnya kita akan membuat kerung lengan. Caranya yang pertama dari titik D ini kita buat garis bantu ke bawah sampai ke perpanjangan titik F. Kita buat garis bantu putus-putus lurus. Di sini namanya titik D1. Dari D ke D1 kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita ukur dulu berapa. D ke D1 kalau punya saya 22 cm. Punya kalian nggak tahu berapa. Itu nggak harus 22, bisa 21, 23. 22 dibagi 3 berarti 7, sekian. Kita titik 7, sekian di sini dan di sini 7, sekian. Ada 2 titik antara D sampai D1. Dari titik yang bawah ini kita masukkan 2,5 cm. Kita masukkan 2,5 cm. Kita titik. Nah, di sini. Dari titik yang ini kita hubungkan ke D. Ini kita akan membuat kerung lengan ya. Hubungkan ke D. C ke C1 sama dengan E ke E1, keluar 1,5 cm. Ini ya, kita ukur dari C keluar 1,5 cm, dari E juga keluar 1,5 cm. Ini hurufnya akan saya pindah biar tidak mengganggu. C saya pindah di sini dan huruf E saya pindah di sini. Kenapa harus kita keluarkan 1,5 cm? Karena ini akan kita gunakan untuk letak kancing. Kemeja depan kan ada kancingnya bagian depan itu. Nah, letaknya di sini nanti kancingnya.
kancing dan lubang kancing itu di bagian sini. Ini kita sebut dengan lidah kemeja. Lalu kita akan menentukan letak saku. Dari perpanjangan titik F ini kita naikkan 4 cm. 4. Kita ukur di sini juga 4, lalu kita buat garis mendatar putus-putus. Lalu dari garis yang ini, yang putus-putus ini, kita ukur 7,5 cm. Dari garis tengah muka kita ukur 7,5 cm. Bawah juga kita ukur 7,5 cm biar garisnya lurus. Kita buat garis ke bawah. Ini tidak diukur dulu ya panjangnya. Lalu kita ukur 13 karena panjang sakunya adalah 13 cm. Nah, ternyata saya kelebihan dan saya hapus dulu. Lebar sakunya berapa? Lebar sakunya 11 cm. Kalau untuk ukuran M kita buat 11 cm, tapi kalau misalkan ukuran XL itu bisa lebar sakunya bisa 12 cm atau 12,5. Karena kalau ukuran XL kan nanti tangannya dia besar, jadi sakunya juga harus lebar biar bisa masuk. Di sini kita buat arah serat untuk saku. Dan arah serat untuk kemeja. Arah serat untuk kemeja saya buat di sini. Panjang ya, biar untuk memudahkan membuat arah serat di kain. Dan di sini ada tanda tengah muka. Nah, ini sudah jadi pola depan kita. Selanjutnya kita akan membuat pola bagian belakang. Untuk membuat pola bagian belakang, kita memerlukan kertas doslah. Caranya, kita jiplak dulu bagian pola depan. Kita menjiplaknya dari C, B, D, G, G1, dan E, tidak dengan lidah. Ingat ya, jiplaknya cuma sampai sini, sampai garis tengah muka. Kita tempelkan di sini dan kita jiplak sesuai dengan garis yang sudah kita buat tadi. Sakunya tidak perlu dijiplak ya, karena bagian belakang tidak ada sakunya. Setelah dijiplak, lalu kita gunting. Kita gunting sesuai dengan garis. Setelah kita mendapatkan potongan seperti ini, lalu potongan ini akan kita tempel. Tempelnya di sini. Sebelum kita tempel, kita harus membuat garis bantu dulu, biar nempelnya rapi. Rapi dan ukurannya tepat, tidak melencong-melencong. Saya ukur dari samping 3 cm. Dan nanti nempelnya di sini. Kita beri lem dulu. Lalu kita tempel di sini. Bagian bawah harus pas di garis mendatar dan bagian samping ini harus pas di garis yang vertikal ini. Hati-hati ya nempelnya. Nah, setelah kita tempel seperti ini kan tidak ada huruf-huruf polanya. Jadi kita tambahkan huruf-huruf pola dulu. Di sini namanya titik D. Sama dengan yang depan. Ini kan D sama dengan yang ini. B di sini ada B. Lalu C enggak perlu. Di sini ada F, G, G1 dan E. E sama E. Setelah kita tempel dan kita beri huruf-huruf seperti ini, lalu kita lanjutkan.
D ke D1 sama dengan naik 4 cm. Ini kan titik D, kita naikkan 4 cm menuju titik D1. Lalu dari B juga kita naikkan 4 cm. Kita beri nama B1. Lalu kita garis juga. Dan dari D1 ke B1 kita hubungkan. Selanjutnya B1 ke A ditarik garis tegak lurus. Jadi dari B1 ini kita tarik garis ke sini. Tapi sebelumnya garis bantu ini kita perpanjang dulu. Garis bantu kita perpanjang dan kita buat garis tegak lurus ke B1. Caranya menggunakan penggaris siku biar tegak lurus. Bagian yang pendek ini kita paskan di bagian garis bantu tadi dan lalu kita garis. Di sini namanya titik A. A ke A1 turun 2 cm. Dari A turun 2 cm ke A1. Dan dibuat kerung leher bagian belakang. A1 ke C turun 11 cm. Kita ukur dari A1 turun 11 cm. Nah, di sini namanya titik C. Ini tidak tentu harus pas di sini loh ya, bisa di sini, tergantung kalian. Selanjutnya C ke C1 tarik garis lurus. Dari C ini kita tarik garis lurus ke samping kiri. Kita buat garis bantu putus-putus. C1 ke C2 turun 1 cm. Kita dari C1 ini kita turunkan lagi 1 cm. Namanya titik C2. Lalu dari C2 kita hubungkan ke C. Ini fungsinya untuk membuat pas bahu. Tahu nggak pas bahu itu apa? Pas bahu itu garis kemeja yang ada di bagian belakang. Gambarnya seperti ini. Ini namanya pas bahu. Lalu kita arsir. Langkah terakhir, lengkung lengan belakang selisih 0,5 cm dari lengkung lengan depan. Jadi dari ini kan terlalu melengkung. Kita keluarkan 0,5 cm. Di sini keluar 0,5 dan kita buat garis lurus. Kita buat kerung lengan yang baru. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Lalu kita buat arah serat dan tanda tengah belakang. Biar pola kita lengkap dan sempurna, kita beri warna merah dan biru. Jangan lupa bagian tengah belakang ini garisnya adalah strap titik strap karena tengah belakang ini adalah lipatan kain. Jadi tanda polanya harus strap titik strap titik. Nah, ini pola badan kita sudah jadi, ini pola depan, pola belakang, dan ini pola saku. Selanjutnya kita akan membuat pola lengan, pola kerah, dan pola kaki kerah pada bagian sebaliknya di sini. Sama seperti tadi, sebelum kita memulai menggambar pola,
kita tulis dulu langkah kerja. Yang pertama adalah langkah kerja pola lengan. Langkah kerja pola kerah kita tulis di bawahnya ya. Pola kerah ini ada dua, pola daun kerah dan pola kaki kerah. Kita tulis dulu langkah kerja pola daun kerah. Setelah langkah kerja selesai kita tulis, lalu kita hitung. Dari langkah kerja ini kita isi dengan ukurannya. Panjang lengannya adalah 30 cm. Nah, ini semuanya sudah saya isi, yang ada rumus-rumusnya sudah saya isi dengan angka. Lalu kita akan membuat polanya di bagian yang polos. Sebelum kita membuat pola lengan, seperti biasa kita buat dulu mendatar. Dan juga kita buat garis bantu vertikal ke atas, dan titik perpotongan ini kita beri nama titik apa? Titik A. Langkah pertama, A ke B sama dengan C ke D sama dengan panjang lengan. Panjang lengannya adalah 30 cm. Kita ukur dari A mendatar 30 cm. Di sini namanya titik B. A ke C sama dengan lingkar kerong lengan dibagi 2 min 1. Lingkar kerong lengannya berapa? Dibagi 2 min 1. Di sini namanya titik C. Kita balik lagi ke langkah yang pertama. Karena A ke B sama dengan C ke D, jadi A ke B ini sama dengan C ke D ke sini. Sama dengan panjang lengan 30 cm. Jadi dari titik C juga kita ukur 30 cm sepanjang-panjang lengan. Di sini namanya titik D. Lalu kita buat kotak sebagai garis bantu. Kita hubungkan dari B ke D dan kita hubungkan dari C ke D. C ke C1 sama dengan A ke C dibagi 2 kurangi 1 cm. A ke C tadi kan 23,5. 23,5 dibagi 2 min 1. Di sini adalah titik C1. Dari A kita hubungkan ke titik C1 menggunakan garis putus-putus. B ke D1 sama dengan lingkar lengan bawah dibagi 2 plus 2 cm. Lingkar lengan bawahnya adalah 34 dibagi 2 plus 2. Di sini namanya D1. Dari C1 ke D1 kita hubungkan menggunakan garis lurus. D1 ke D2 sama dengan keluar 0,5 cm. Jadi dari D1 ini kita keluarkan 0,5 cm. Di sini. Di sini namanya titik D2. Kelebihan garisnya kita hapus ya. Lalu dari titik B ke titik D2 kita hubungkan menggunakan garis lurus. Selanjutnya kita akan membuat kerung lengan. Caranya adalah A ke C1 itu dibagi 3. A ke C1 diukur dulu. Kalau punya saya 26 cm, nggak tahu punya kalian berapa. 26 dibagi 3 berarti 8, sekian. 8 sekian ya, 8 lebih. Ada 2 titik seperti ini. Lalu titik yang atas kita keluarkan 2 cm. Nah, titik yang atas kita keluarkan 2 cm, lalu kita buat kerung lengan. Caranya kita buat manual ya, dari A lalu melengkung ke garis yang keluar 2 cm tadi, lalu ke bawah seperti ini. Langkah terakhir untuk pola lengan. Selisih lengkung lengan depan dan belakang 0,5 cm. Jadi dari yang titik yang kedua ini, kalau disejajarkan kan di sini, kita keluarkan 0,5 cm. Keluar 0,5 cm, lalu kita buat kerung lengan bagian belakang. Nah,
Jadi ada dua garis lengkung. Lalu kita warnai dengan ballpoint merah biru atau pensil merah biru. Untuk yang bagian bawah sini dan sini bebas ya, boleh menggunakan merah atau biru. Ini saya menggunakan warna merah ya. Untuk yang bagian atas sini garisnya adalah strip titik. Nah, sudah jadi pelalangan kita. Selanjutnya kita akan membuat pola kerah. Pola kerah ini ada dua ya, daun kerah dan kaki kerah. Kita buat dulu pola daun kerah. Jadi kita tulis subjudulnya di sini, pola daun kerah. Sebelumnya kita buat dulu garis mendatar, garis bantu mendatar, putus-putus. Dan juga garis bantu vertikal. Garis bantu ini selalu kita buat ya, untuk membuat pola harus membutuhkan garis bantu. Di perpotongan namanya titik A. A ke B sama dengan C ke D sama dengan lingkar leher dibagi 2. Lingkar lehernya tadi berapa? Dibagi 2. Dihitung sendiri. Kita ukur dari A menuju titik B. Lalu A ke C sama dengan B ke D. Sama dengan turun 6 cm. Dari A kita ukur turun 6 cm, namanya adalah titik C. Dari titik C ini juga kita ukur sama kayak A ke B, lingkar leher dibagi 2. Namanya adalah titik D. Kita kontrol ya, dari B ke D harus 6 cm. Nah, punya saya sudah tepat. Lalu kita buat garis bantu. Kita hubungkan dari B ke D menggunakan garis putus-putus. Dan C ke D juga menggunakan garis putus-putus-putus. Selanjutnya, A ke A1 turun cm. Kita ukur dari A turun 1 cm. Nah, di sini namanya titik A1. C ke C1 naik 1 cm. Dari titik C kita naikkan 1 cm. Namanya adalah titik C1. Dari C1 ini kita hubungkan ke titik D menggunakan penggaris lengkung. B ke B1 keluar 1 cm. Dari B kita keluarkan 1 cm ke B1. Lalu dari A1 kita hubungkan ke B1 menggunakan penggaris lengkung. Lalu dari B1 ke D kita garis. Nah, sudah jadi pola daun kerah kita. Selanjutnya kita beri warna. Di sini saya beri warna merah ya. Sebenarnya bebas menggunakan warna merah dan biru juga boleh, tapi saya menggunakan warna merah. Di sini namanya lipatan kain, jadi tandanya adalah strip titik. Tidak lupa kita buat arah serat. Nah, ini sudah jadi. Lalu yang terakhir kita akan membuat pola kaki kerah. Sama seperti tadi, kita buat dulu garis bantu mendatar dan vertikal. Titik perpotongannya namanya adalah titik A. A ke B sama dengan C ke D sama dengan lingkar leher dibagi 2 plus 2 cm. Di sini namanya titik B. Lalu A ke C sama dengan B ke D sama dengan 4 cm. Dari A kita turunkan 4 cm. Namanya titik C. Dari titik C ini juga kita ukur 23 cm mendatar. Namanya titik D. Dan kita hubungkan sehingga membentuk garis bantu kotak.
C ke C1 naik 1 cm. Dari C kita naikkan 1 cm ke titik C1. Dari D naik 1,5 cm ke titik D1. B masuk 1 cm lalu turun 0,5 cm. Nah, caranya gini. Dari B kita turunkan kita masukkan 1 cm. Jadi masuk itu ke kiri. Kita ukur ke kiri 1 cm dan kita turunkan 0,5 cm. Nah, jadi titiknya B1 itu di sini. B1. Lalu kita hubungkan titik-titiknya. Dari C1 ke titik D. Perhatikan cara membentuknya. Jadi dari C ini kita buat garis ke bawah dulu seperti ini menggunakan penggaris lengkung, lalu kita naikkan ke D1. Lalu kita rapikan garisnya. Lalu dari A kita hubungkan ke B1. Dan ini kita garis lengkung. Nah, sudah jadi. Lalu kita beri warna. Karena yang atas tadi sudah warna merah, yang bawah akan saya beri warna menggunakan warna biru. Jangan lupa di bagian sini adalah lipatan kain. Jadi tanda polanya adalah strip titik strip titik. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini pola kemeja kita sudah jadi. Jadi di pola kemeja itu terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah pola depan, pola belakang, pola saku, pola lengan, pola daun kerah, dan pola kaki kerah. Totalnya ada 6 bagian. Oke, seperti itu cara membuat pola kemeja. Jika ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan terima kasih, selamat mencoba.